Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger. Bahasan kali ini kita mau bahas seputar keyword ya. Jadi gimana caranya nempatin keyword yang SEO friendly di sepanjang artikel yang udah teman-teman bikin. Kata kunci ini penting banget buat ya untuk mengenali artikel kita ini membahas tentang apa dan cocok ditempatkan di kata kunci apa di search box gitu. Misalnya 4 faktor penting dalam pemeliharaan ikan hias. Nah misalnya taruhlah ini cuma contoh ya, saya mau pakai kata kunci ikan hias nih. Ikan hias ini nanti kalau di search di Google, nah jadi yang semua berkaitan tentang ikan hias. Nah maksudnya sih itu ya, jadi kata kunci itu untuk menempatkan postingan pada query yang seharusnya gitu. Misalnya ikan hias cara membuat bakso, ya berarti tentang bakso dan semacamnya lah. Sepertinya gampang ya ini ya, jelas. Nah sekarang kan masalahnya misalnya teman-teman udah riset keyword, bingung di mana aja nih keyword mesti ditempatkan di sepanjang artikel. Kali ini gue mau bahas masalah penempatannya ini nih. Oke langsung aja. Yang pertama di dalam judul. Judul ini yang paling kelihatan ya, yang paling menonjol. Jadi kalau mau bikin artikel, usahain kata kuncinya ada di dalam judul. Bisa terpisah, misalnya nih ikan hias, ikannya di depan, hiasnya di belakang atau apa, nggak masalah. Bot udah gampang kenalin. Yang penting ada kata ikan hiasnya nih. Kita ambil contoh di sini kan keyword ikan hias ya. Saya taruh di belakang nih ikan hias. Yang kedua, bisa taruh di awal-awal paragraf. Di awal-awal paragraf tuh menurut Yowas harus setidaknya ada di paragraf pertama. Kalau menurut RankMath sendiri setidaknya kata kunci itu ada di 10% awal artikel postingan. Ya bebas aja sih. Ini kan saya pakai kata ikan hias, berarti saya taruh kata kunci, ambillah di awal paragraf. Kayak ikan, belum ada ikan hias di sini, saya taruh di sini. Ini artikelnya artikel spinan ya, cuma buat contoh doang. Ada, saya taruh udah di awal-awal paragraf. Selanjutnya kita taruh di gambar. Gambar ini diklik di lambang ini, lambang setting. Nah di sini nih teks alternatif dan teks judul. Kalau nggak mau pusing, misalnya judul kita udah mengandung keyword, kopas aja judulnya tuh. Jadi udah ada ikan hias. Yang penting di sini ada keywordnya ya. Keempat di subheading. Subheading ini atau formatnya H2 ya. Bisa di H2, H3. Tapi ini sifatnya opsional, nggak mesti. Kalau mau ditaruh bagus, kalau enggak ya jangan maksain, malah nggak enak dibaca. Soalnya sekarang ini sebenarnya keyword udah nggak terlalu udah nggak terlalu dominan lah. Kalau dulu mungkin kita ngejajalin keyword gampang masuk halaman pertama gitu. Kalau sekarang sih nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu krusial banget, tapi tetap harus ada di sepanjang postingan ini. Misalnya anggap kita mau masukin keyword ikan hias di subjudulnya ya, di H2 nya atau H3. Ini kan saya bikin H2 semua nih. Kita udah nempatin di H2. Terus selanjutnya keyword itu bisa kita tempatin di sepanjang artikel. Jadi kita sebar nih di keseluruhan artikel. Yang jadi pertanyaan dan banyak nih yang nanya ke gue soal berapa persen sih bang density-nya untuk satu artikel gitu. Sebenarnya nggak ada patokan pasti, yang penting jangan terlalu banyak gitu, ngalir aja gitu, ngalir tulisannya gitu biar enak kebaca. Jangan maksa-maksain harus ada keyword di setiap paragraf atau LSI-nya di setiap paragraf, nggak usah lah, udah nggak zaman kayak gitu. Pertama kalau gue sih misalnya ya, kalau teman-teman mau ngambil patokan nih biar nggak bingung, anggaplah 1% dari total kata di artikel. Nih kita kan nggak tahu nih berapa kata nih ya. Cara kalau di
pakai software SEO tuh gampang ya ketahuan, misalnya kayak Yoast sudah ketahuan berapa kata, kita pakai ini aja deh, word counternet. Oke, kita paste, ada 351 kata ya, berarti kalau 1%-nya anggap 3-4 lah, saya taruh 4 kalimat aja ya, jadi 4 pengulangan di sepanjang artikel. Sepanjang artikel ini kan tadi udah di awal 1, berarti kurang 3 lagi ya. Kalau mau cari kita Ctrl F, formnya find ikan hias. Cuma ada 1 di subjudul, anggaplah subjudul ini nggak kita hitung ya, jadi yang kita hitung yang di sini aja 1. Terus saya mau tambahin di sini. Ini keyword ini juga mesti pinter-pinter ya nempatinnya, artinya jangan sampai maksain kata kunci tapi jadi nggak enak dibaca. 1, 2 kita udah punya, kita taruh di tengah. 3 sama di bawah, bebas ya sebenarnya di mana, cuma kalau bisa nih prioritasin di awal-awal kalimat biasanya ya. Oke, kita udah naruh kata kunci di sepanjang artikel. Penempatan kata kunci selanjutnya kita bisa taruh di deskripsi. Secara default Blogger nih biasanya deskripsi nggak buka ya pada awal ya. Kalau teman-teman belum ngaktifin mesti diaktifin dulu deskripsi ini kita save dulu ya, kita update. Cara ngaktifinnya tuh di bagian setting atau setelan, tag meta nih, aktifkan deskripsi, aktifkan. Nah deskripsi penelusuran ini bisa teman-teman buat 150 kata ya, ini untuk homepage nya. Deskripsi di penelusuran ini kita buat belakangan aja karena kita mau fokus ke dalam postingan. Kalau udah diaktifin nanti di sini bakal muncul deskripsi. Nah ya kan, deskripsi ini kalau buat blogger dibikin 150 karakter, ini tuh termasuk titik koma sama spasi ya. Oke lah, ini kita buat ya 150 karakter. Saya ambil contoh. Nah ini kita udah buat. Sebenarnya deskripsi ini sebaiknya yang mewakili keseluruhan artikel ya, dan kalau bisa bikin yang menarik gitu, bikin yang orang lain penasaran. Jadi saat ngeliat judul dan deskripsi, orang tuh jadi bawaannya pengen masuk ke dalam artikel gitu. Karena ini cuma contoh, jadi saya nggak terlalu fokus ya mau bikin deskripsi yang bagus. Yang penting dalam deskripsi ini ada kata kuncinya tuh, ikan hias. Jangan banyak-banyak ya, paling banyak cukup misalnya teman-teman mau buat ya 2 kata kunci udah kebanyakan lah, 1 atau 2 lah paling banyak cukup. Oke, ini kita copy, kita pindahin ke kolom deskripsi ini, paste. Oke, update. Nah kita udah buat di deskripsi. Terus yang terakhir kita bisa taruh di permaling atau slug. Nah permaling ini juga tempat yang bagus buat nempatin kata kunci ya, biar gampang dikenalin. Ini karena ini udah saya buat, jadi saya udah nggak bisa ngerubahnya lagi ya. Tapi kalau teman-teman mau buat di awal, slug yang bagus itu gimana, permaling yang bagus, intinya permalingnya di sini jelas ya, dan singkat aja juga cukup. Misalnya faktor penting dalam pemeliharaan ikan hias, faktor penting pemeliharaan ikan hias. Nah kalau kayak saya ini juga cukup nih karena cukup jelas ya, faktor penting pemeliharaan ikan hias. Di dalamnya juga ada keyword ikan hias ya, jadi teman-teman bisa buat gitu. Yang angka 4-nya nggak saya masukin, kenapa? Takutnya berubah-berubah. Misalnya saya pengen update artikel baru lagi, update artikel ini jadi 5 faktor penting atau 6 faktor penting gitu, saya mau update, permalingnya masa tetap 4, kan nggak lucu gitu. Jadi kalau angka ini sebaiknya hilangin aja dari permaling. Kalau yang 2020 11 ini kan udah defaultnya Blogger ya, jangan diapa-apain. Tapi intinya gitu, teman-teman mesti taruh di permaling ya, kata kuncinya. Ada kata kuncinya lah di permaling ini.
Oke, saya rasa udah cukup jelas penjelasan tentang penempatan kata kunci atau keyword ini. Kata kunci ini sifatnya fleksibel dan jangan terlalu memaksakan ya. Ingat nih, ini kuncinya nih, jangan terlalu maksain masukin keyword di setiap paragraf banyak-banyak gitu, jadinya malah nggak enak dibaca. Bikin aja kayak tulisan yang mengalir gitu. Kalau udah jelas, jangan lupa subscribe channel Rahasia Blogger, di like, di share, dan tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.